Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa asfiya'illah, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhil muhajirin Allah Ahmad bin Isa wal ustadzil azam al faqih al muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'la wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammadin Saqaf wa auladihi al jami' wa ikhwani al jami'. Thumma ila ruhi sahibir ratib bi qutbil irsyad wa khawthil ibad wal bilad al habib Abdullah bin Alawi al Haddad wa asalihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa usulihi wa furu'in. Allah al-karim taghshana taghshahu bir rahmah wal maghfirah wa idu alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafa'ati fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ila ruhi walidi al-Haji Mustalih Badawi Hanafi. Thumma ila Syekh Ahmad Marzuki bin Mirsad. Thumma ila ruhi Baba Sakinah binti Sayyid Ali Baharun. Thumma ila ruhi min ulama wa ahli keluarga besar Masjid Jami' Nur Amal usulihim wa furu'ihim. Anna Allah al-karim taghshana taghshahu bir rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a
wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, seluruh pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam bingkai majlis ilmu dan dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sepulangnya dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadis ke 13 14. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ar-rabi' asyar, hadis ke-14. An Abi Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa si'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya, dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Ini hadis cukup populer ya, sering dibawakan ketika acara-acara sholat jenazah atau acara kematian, haul gitu ya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di nomor hadis 2330. Nah, jadi ini sebuah
apa kalau bahasa kerennya benchmark, sebuah standar ya untuk bisa dikatakan orang ini panjang umurnya membawa kebaikan atau keburukan. Lihat aja amalnya. Umurnya panjang 80, 90. Amalnya bagus, cakep, sholatnya rajin, majelis taklimnya rajin, sedekahnya gemar gitu ya, suka. Kemudian ya sama orang juga suka nolong, suka bantu. Nah, itu orang panjang umur terus amalnya begitu. Itu manusia, salah satu manusia terbaik. Nggak bisa didebat sudah. Kenapa? Ya karena semakin umur dia panjang, ketika amalnya begitu, ya pahalanya semakin banyak. Ketika kita baca tentang Lailatul Qadar di tafsir Al-Baghawi, salah satu alasan kenapa Allah memberikan, bahkan mungkin bukan salah satu, satu-satunya alasan Allah memberikan umat kita, umat Nabi kita ini Lailatul Qadar, karena Nabi kan komplain, protes lah. Kata Nabi dalam tafsir Al-Baghawi ketika mentafsirkan Lailatul Qadri khairum min, Nabi kan komplain ke Allah, ya Rabb ja'alta umami aksaral umami a'maran wa aqallaha a'malan. Ya Rabb, kau telah jadikan umatku ini umat yang umurnya paling pendek dan otomatis amalnya paling sedikit karena umurnya pendek. Ya. Udah umurnya pendek, badannya pendek, hidungnya. Orang mana yang begitu? Lah ini kesian umat saya, kata Nabi gitu. Kagak adil. Umat-umat terdahulu umurnya pada panjang. Berarti kesempatan atau peluang mereka berbuat amal soleh lebih banyak, lebih lama. Jadi pahala mereka yang dikumpulin lebih banyak. Sedangkan umat saya, nah itulah akhirnya Allah memberikan Lailatul Qadar gitu. Nah jadinya bisa kita simpulkan semakin banyak amal yang dikerjakan berarti kan pahalanya semakin numpuk, semakin banyak, dan itu semakin baik. Karena kalau kita sekarang umur kita 60-70 misalnya, ya kan, 70 tahun, anggaplah dikurangin usia baligh 15 tahun, berarti efektifnya ibadah dia cuma 55, betul kan? Taruhlah masa-masa muda, masa-masa jahiliyah, belum demen haji, belum demen sholat, taruhlah 30 tahun, baru-baru taubatnya setelah itu, berarti kan efektif ibadahnya cuma berapa tahun nih? Cuman 25, iya kan? Lah kan dikit amat Pak, 25 tahun ibadah. Kalau semuanya diterima, lagi sholat aja lupa rakaat. Iya kan? Ini 30 tahun masa-masa jahiliyah nih, zaman muda kerja, sholat ditinggalin, Ramadan kagak puasa, taruhlah segitu misalnya, gitu kan? Atau mungkin lebih kurang, ya kurang lebih segitu dah. Terus kita mau ngandelin ibadah yang 25 tahun ini doang buat masuk surga kan gitu ya. Bisa sih, cuman kan nanti derajatnya lain sama yang pahalanya banyak. Nah maka ada mekanisme Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini satu malam kalau dapat satu kali sama kayak 83 tahun, 1000 bulan itu 83 tahun kan kalau dikonversi. Kalau dapat 2 kali berarti 166. Ya betul nggak? Sekitar itu. Itu kalau dapat 2 kali, kalau dapat 3 kali, kalau dapat 4 kali, kalau dapat, apalagi tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Biarpun umurnya 60-70, hitungan pahalanya kayak dia hidup ratusan bahkan mungkin sampai ribuan tahun. Kalau tiap tahun dapat. Makanya ulama dulu bener-bener ngejar banget itu yang namanya bener. Sampai Nabi hadisnya apa? Ya'tazilu nisa, i'tazala nisa'ahu.
Nabi kalau udah masuk 10 malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, jangankan yang apa namanya, yang melalaikan, yang halal aja Nabi tinggalin. Dengan bukti Nabi selama 10 malam terakhir nggak pernah mendekati istrinya, menjauh dari istrinya, nggak nyoel-nyoel. Padahal kalau kita berhubungan badan dengan istri di 10 malam terakhir Ramadan, boleh nggak? Asalkan malam ya, boleh kan? Halal. Tapi Nabi menunjukkan, entar aja itu tunda dulu, nanti masih ada waktu banyak di lain waktu. Ini 10 malam terakhir Ramadan, nggak kembali waktu yang ini. Tahun depan belum tentu ketemu, makanya entar dulu dah. Ya, makanya kalau mau di 20 malam pertama ada tuh, ya dikejarnya untuk ngerapel yang 10 malam terakhir, maksud saya. Paham gak gini? Sok-sok agak nyambung itu. Antar 10 malam terakhir udah tahan. Ngapain? Itikaf, baca Quran, kejar khatam, terawih jangan bolong. Karena ini malam nggak kembali lagi. Tahun depan belum tentu ketemu. Gitu. Artinya sampai Nabi mencontohkan sesungguh-sungguh itu Nabi mengejar yang terbaik. Kenapa? Karena pahalanya ini banyak banget, kelipatannya luar biasa. Nah, apalagi dikasih umur panjang sampai ratusan, tiap tinggi, syukur-syukur bisa bareng Nabi di surga Firdaus. Iya, ya, nah itu jadi kita nggak tahu umur kita panjang apa pendek, kita nggak tahu. Nah tapi kita harapannya kan selalu pengen umur panjang, selalu doa kita, ya Allah panjangkan umur saya dalam sehat dalam. Nah tapi pastikan kalau emang Allah kasih umur panjang, amal kita hasan, amal kita baik, bagus. Maka kalau ada orang begitu, itu salah satu tanda dia orang terbaik di sisi Allah. Sebaliknya, umurnya panjang sampai 80, 90, tapi amalnya jelek. Ya, yang paling jelek ya kafir, kekufuran, dia tidak beriman. Umurnya panjang 100, 150, tapi nggak beriman. Ya kan? Kemudian atau mungkin beriman tetapi ya maksiat mulu, dosa mulu, yang wajib gak dikerjain, yang haram malah dilanggar, dan seterusnya. Nah itu adalah syarrun nas, orang yang terburuk. Nah jadi kalau kita mau berkaca pada hadis ini Bapak Ibu, Nabi tetap menggunakan parameter angka kan. Angka itu tetap dalam Islam diperhitungkan, gitu maksud saya. Artinya umurnya panjang, yang penting amalnya baik, maka dia orang terbaik. Tapi kalau umurnya panjang, amalnya buruk, ya maka itu orang terburuk. Jadi mudah-mudahan ya kita dipanjangin umurnya sama Allah dan diperbagus amal kita oleh Allah, karena memang yang bikin kita demen. Saya kadang-kadang kalau lagi ngisi, kayak tadi ini pagi saya ngisi di Sanggar Quran Mardani 5 di Mardani situ Jakarta Pusat, Rawasari sonoan dikit. Itu apa namanya, Sanggar Quran, taklim Quran, ibu-ibu juga nih. Tapi itu kelas tahfiz. Kata saya, ibu-ibu masuk kelas tahfiz di umur sekian, ya jangan nyamain sama yang anak-anak santri. Ibu memorinya udah penuh, gigabyte-nya udah kagak ada yang kosong. Iya nggak? Udah mikirin anak, mikirin masakan, mikirin cucian, mikirin segala macam, dah banyak pikirannya. Jadi maksud saya nggak usah diporsir. Yang udah dihafal ya diulang-ulang aja terus, nambahnya nggak usah terlalu ngejar setoran. Beda sama anak-anak santri yang umur belasan tahun, emang mereka ngejar setoran, bener-bener ngejar setoran, hafalan biar hatam gitu. Kalau ibu-ibu mah nggak bisa. Nah salah satu yang ditanya ke saya tadi dalam pertanyaan gini, Ustadz, anak-anak gimana ya caranya untuk supaya membuat hati mereka cinta terhadap Al-Quran? Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Jawabannya cuma satu. Gini, orang ngelakuin sesuatu itu karena seneng. Orang mau ngelakuin sesuatu itu karena seneng. Kalau udah seneng, kayak apapun dikerjain sama dia, Pak. Ngantri nih, ngantri panjang. Apapun, ngantri nonton konser, ngantri beli barang, ngantri dapat diskonan,
ngantri dapat bansos karena seneng, dapat yang menguntungkan buat dia, dikerjain Pak, karena udah seneng. Nah maka kalau anak-anak kita mau interaksi sama Qur'annya sering, bikin mereka seneng. Yang bisa bikin mereka senang Quran bukan kita tapi Allah. Nih dalam surat Al-Hujurat surat 49 ya ayat 7 Allah udah bilang apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman ya wa zayyanahu fi qulubikum. Dialah Allah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Jadi yang bikin Bapak Ibu demen datang ke majelis taklim begini, siapa kalau bukan Allah? Kita tiba-tiba senang aja datang ke majelis taklim. Bukan karena snack juga. Kan dulu mah belum ada snack dulu, baru belakangan snack. Iya kan? Tetap kenapa? Karena Allah yang bikin kita senang. Senang ada di masjid, senang kumpul sama orang-orang baik. Nah itu nggak bisa dimanipulasi. Saking senangnya, ya sampai kemarin pada datang kabarnya, kalau pengajian libur, sebagian datang gitu. Saking apa? Wah ini ngaji. Kalau orang udah seneng Pak, ya Allah, mancing berjam-jam juga dikerjain. Pulang mah kagak dapet Pak. Karena apa? Karena seneng. Nah gimana supaya anak-anak kita, keluarga kita sering berinteraksi dengan Quran? Bikin dia seneng. Caranya ya ikhtiarnya nanti. Yang paling pertama minta dulu sama Allah. Ya Allah bikin anak-anak keturunan saya cinta kepada Quran, senang kepada Quran, senang kepada majelis ilmu, senang sama orang-orang soleh. Doa, libatin Allah dari awal. Karena kalau kita cuman berikhtiar doang tanpa melibatkan Allah dari awal, sekeras apapun Pak, kita bikin anak masuk ke pondok tahfiz, kabur. Iya kan? Ada kan kasus beberapa anak begitu. Kita masukin ke camp Al-Quran selama liburan kemarin sekolah, kan banyak tuh camp-camp Al-Quran. Ya kan? Karena dikemas dengan acara yang menyenangkan, outbound, acara ini segala macam. Tapi pas sesi Qurannya dia ngilang, pura-pura sakit lah apa segala macam. Nah jadi memang harus ditumbuhkan cinta. Ikhtiarnya tetap jalan, tapi jangan lupa libatkan Allah dari awal. Gitu, ya. Ya, kalau sudah libatkan Allah dari awal, ikhtiar sudah semaksimal mungkin. Ternyata memang belum dapat hidayah, ya memang belum saatnya aja berarti. Toh sekelas Nabi Nuh aja anaknya ada yang tenggelam, nggak ngikut ke atas kapal, sekelas Nabi Nuh itu. Apa kira-kira Nabi Nuh nggak bisa gitu didik anak? Paham nggak? Ini untuk menunjukkan bahwa tahu apa namanya hidayah, taufik semuanya mutlak dari siapa? Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan yang paling utama dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita menjadi orang yang khairun nas, yang sebaik-baiknya manusia. Ya boleh tuh dijadikan target, saya mau panjang umur Ustaz. Orang-orang Jepang itu punya rahasia tuh, mereka sampai umur 100, 110, 120 ada rahasia hidup sehat gitu. Nah boleh itu dikejar, tapi bareng diimbangin dengan amal soleh. Dah. Hadis selanjutnya, hadis ke-15. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyiduna Anas, semoga Allah meridainya, qala ghaba ammi Anas bin Nadhr radhiyallahu an qitali Badrin. Faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayanna Allahu ma asna'u. Falamma kana yawmu Uhudin inkashafal muslimuna faqala Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula
yakni ashabahu. Ya. Kemudian wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, yakni al-musyrikin. Ya. Hadis ini nanti riwayat Bukhari, memang panjang, kita baca dulu. Summa taqaddama fastaqbalahu Sa'ad ya bin Mu'adz faqala ya Sa'd bin Mu'adz al-jannah wa rabbil Ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhud. Qala Sa'ad famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Qala Anas fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bis sayf. Masyaallah. Sekitar 80 hundusan pedang. Au ta'natan birumhin au ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutil wa mathala bihil musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Qala Anas kunna nura au nadhunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fihi au fi ashbahihi. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih ila akhiril ayah. Baik, ceritanya begini, Bu. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, ghaba ammi, pamanku yang bernama Anas bin Nadhr, ghaba, dia ghaib, tidak ikut, hilang dalam perang Badar. Tidak ikut, maksudnya ghaib ya, tidak ikut dalam perang Badar. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya pernah absen dari perang pertama yang kau memerangi orang-orang musyrikin, yang saat itu engkau memerangi kaum musyrikin. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin. Seandainya Allah memperkenankan saya, mengizinkan saya ya untuk berperang melawan kaum musyrikin, la yarayannallahu ma asna'u, maka pasti Allah akan menyaksikan apa yang aku lakukan. Jadi sahabat zaman dulu, Pak, perang itu enggak takut. Bahkan mereka nyari, bahkan mereka nunggu kapan lagi nih ada perang. Saking mereka pengen ya gugur syahid dalam medan peperangan. Nah, ketika datang falamma kana yaumu Uhudin, ketika datang hari perang Uhud, inkashafal muslimun, ya, kaum muslimun pada lari tunggang langgang, bercerai-berai, kabur. Banyak yang kabur dari medan peperangan. Faqala Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula'i, yakni ashabahu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya sahabat-sahabat nih. Maksudnya, ya Allah, jangan sampai saya kayak mereka yang kabur. Ini penting nih, Pak, poin yang tadi saya bilang. Kita bisa senang taklim, kita bisa senang ibadah, yang bikin senang siapa? Itu mereka yang bikin mereka kabur, yang bikin mereka hatinya takut, yang bikin mereka hatinya ciut, ya juga Allah, Pak. Makanya nih, ya, Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik, itu doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dan aku berlepas diri ya dari yang mereka lakukan. Ya, sampai kemudian wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, saya berlindung kepadamu dari yang dilakukan sahabat-sahabat saya, dan saya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Tsumma taqaddama, kemudian dia maju, merangsak masuk ke dalam barisan musuh. Jadi kaum musyrikin nyerang, orang-orang beriman, kaum muslimin pada banyak yang kabur, dia sendiri merangsak masuk, Pak. Perang merangsak masuk ke dalam barisan musuh. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Ya, kemudian dia maju ke dalam medan pertempuran itu dan dia berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz. Maka dia berkata kepada Mu'adz, ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah, hei Mu'adz,
surga, surga. Demi Allah, Rabb pemilik Ka'bah, saya mencium bau surga di balik bukit Uhud ini. Di saat banyak yang kabur, ini Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik, malah justru dengan gagah berani ya masuk ke dalam barisan musuh di belakang bukit Uhud dan ngomong ke Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad, saya mencium bau surga dari balik bukit Uhud ini. Tuh ya. Qala Sa'ad famastata'tu ya Rasulullah. Sa'ad berkata, ya Allah ya Rasul, aku tidak sanggup untuk menggambarkan apa yang dia alami. Masona, emang kenapa? Ya, emang apa yang dia alami? Fawaka Anas bin Malik mengatakan, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bis-sayf. Kami mendapati dia telah tewas terbunuh dengan ada 80 tebasan pedang di dalam tubuhnya, au ta'natan birumhin, dan ada beberapa tancapan dari tombak, am au ramyatan bisahmin, dan juga ada beberapa anak panah ya yang menancap di dalam tubuhnya. Fawajadnahu qad qutil, dan kami menemukan jasadnya telah terbunuh. Ya, wa matsala bihil musyrikun, ya, dan kemudian setelah itu kaum musyrikin telah masalah itu dimutilasi, Pak. Dicabik-cabik tubuhnya. Jadi sudah kena 80 sabetan pedang, tombak, anak panah, udah gitu badannya dicabik-cabik, dicincang-cincang. Fama arafahu ahadun, sampai pada level gak ada lagi yang mengenali. Udah hancur badannya, gak ada yang kenalin. Illa ukhtuhu bibananihi, kecuali ada satu orang yang bisa mengenali dia. Siapa? Saudara perempuannya, entah kakak atau adiknya, pokoknya saudara perempuannya. Dia kenalin dari apanya? Bibananihi, dari jari, ruas-ruas jarinya. Ya mungkin di ruas jarinya ada tanda lahir atau ada tai lalat, atau kan orang ya jarinya biarpun kita punya jari jumlah yang sama tapi kan bentuknya ya kan ukurannya beda-beda, warna kulitnya. Jadi yang bisa kenalin cuman saudara perempuannya, itu pun dari jari jemarinya. Yang lain badannya udah hancur. Qala Anas kunna nura au nadhunnu, kata Anas bin Malik, kemudian kami menganggap bahwa ayat di dalam surat Al-Ahzab ya, surat 33 ayat 23 itu turun untuk menggambarkan kondisi seperti Anas bin Nadhr tadi. Di minal mu'minina rijalun sadaqu, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah ya, dan di antara mereka faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantazir, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak sedikit pun mengubah janjinya kepada Allah. Nah ini Pak, tidak ada rasa takut. Bahkan tadi sebelum tewas terbunuh oleh musuh ya, Anas bin Nadhr mengatakan telah mencium bau surga dari balik bukit Uhud, dan akhirnya beliau syahid ya, karena bahkan sampai badannya tidak lagi dikenali. Bayangin Bapak Ibu ya, sampai sebegitulah keberanian ya para sahabat dalam menjemput surga. Jangan lupa ini kita masih dalam bab mujahadah ya, bab bersungguh-sungguh dalam mengejar amal soleh, dalam beribadah. Jadi bayangkan para sahabat di zaman Nabi bukan hanya bersungguh-sungguh dalam ibadah, bukan hanya zikir di masjid-masjid, bukan hanya sholat di tengah malam. Mereka rela mengorbankan nyawa, darah, harta untuk mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini ya. Baik, itu hadis Bukhari nomor 2805 dan Muslim nomor 1903. Kita enggak sampai saat ini, setidaknya sampai saat ini
Kita tidak diminta oleh Allah untuk mengorbankan nyawa kita. Nggak ada kan keadaan-keadaan yang mengharuskan kita mengorbankan nyawa sekarang. Kita masih aman negara kita, alhamdulillah. Ya walaupun rada-rada kagak beres juga gitu ya. Tapi setidaknya masih aman kan? Masih aman. Kita masih bisa makan, masih bisa ibadah dengan nyaman. Ini patut disyukuri. Ya walaupun banyak pejabat-pejabat yang kurang ajar juga. Gitu ya. Yang mereka melakukan korupsi sampai punya emas 70 berapa? Itu kalau dibagi ke Masjid Nurul Amal sekilo aja ya, gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kita nggak ada kondisi-kondisi Allah mengharuskan kita berperang, mengorbankan nyawa, enggak. Cuman disuruh ayo ke masjid, sholat 5 waktu jamaah. Kagak sampai ngorbanin nyawa itu. Timbang jalan kaki. Kalau rada jauh ada motor. Hujan Ustaz, ada payung. Timbang hujan. Ya kalau banjir ya lain. Ini nggak banjir, ini konteksnya nggak banjir. Timbang hujan doang, kadang-kadang males, segen, ogah. Enggak, kita nggak sampai diminta untuk mengorbankan nyawa sampai badan kita dicincang kayak sahabat Anas bin Nadhr gitu, enggak. Betul kan? Iya. Masa kita nggak ada gregetnya ibadah gitu, nggak ada semangatnya untuk beribadah. Ini perlu kita tingkatin nih mujahadah kita. Capek Ustaz, emang. Lah, emang nyari duit juga kagak capek, Bu. Capek. Ya kan? Kemudian apalagi shopping, belanja. Di Tanah Abang, Tamrin, jalan-jalan kaki begitu, capek gak? Tapi kenapa dijalanin terus? Lah seneng, menghobi, belanja, beli ini, beli itu, biar kata kaki pegel, capek. Jalan lagi, besok balik lagi. Kan begitu. Karena emang seneng gitu. Jadi ayo, ini udah nggak ada waktu kita untuk berleha-leha, bersantai-santai. Kuatin azam kita, tekad kita. Pokoknya saya mesti tahun ini bebenah. Ini tahun 1448 Hijriah saya mau meningkat ibadah saya. Benahin dulu yang wajib, yang fardu. Ya, 5 waktu kalau bisa tepat pada waktunya semua. 5 waktu kalau bisa yang ikhwan ke masjid terus. Kalaupun nggak ke masjid cari jamaah sama anak kayak mau bini kayak. Kemudian baca Quran, khatam. Saya punya target sebulan sekali Ustaz. Cakep. Itu harus ada itu greget seperti itu. Kita kalau buat urusan dunia juga kan pasang target begitu, Pak. Pokoknya tahun sekian, umur sekian, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Boleh target, silakan. Tapi untuk akhirat jangan lupa. Ya, kita nggak lama hidup di dunia, Bapak Ibu. Hidup kita hanya sebentar. Ya, perlu kita sering-sering mengingat begini nih, supaya tidak kendor semangat ibadah kita. Capek pasti, jenuh memang kadang-kadang datang. Semangat turun, iya, berarti kita masih manusia. Kalau yang kagak turun-turun semangatnya namanya malaikat. Iya kan? Selama status kita masih manusia, ya pasti ada turunnya. Cuman jangan lama-lama. Kalau lagi turun, buru-buru cepat naikin, semangatin lagi, balikin lagi. Sampai kapan? Sampai ada saatnya Allah memanggil kita semua, dan saat itu tiba, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Jelas ya? Baik. Ini ada pengumuman dari panitia, dari pengurus. Kita isya jam 19:07 ya. Apa 9? Maka ini saya mau tampilkan dulu sebentar. Ini ada, sebentar saya share dulu ke sini ya. Di mana nih? Presentasi, share. Baik, nih. Ini dia. Ada yang mau diomongin? Silakan. Kalau mau ngomongin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut update pekerjaan perluasan ruang guru. Sampai saat ini infak yang kita terima adalah sebesar Rp64.340.000. Kemudian pengeluaran terdiri atas material sebesar 41 dan jasa atau upah sebesar 33. Jumlah pengeluaran total sebesar Rp75.695.000. Dari kedua komponen ini saldonya minus Rp11.355.000. Lanjut. Tayangan yang lalu itu sampai dengan nomor 30 besarnya sebesar 55.890.000. Kemudian ini adalah penerimaan setelah penayangan yang lalu kebijakan 9 juta sekian. Kemudian selain infak uang, ada juga infak yang berbentuk barang. Pertama, kita terima 30 sak semen dari hamba Allah. Kemudian ada yang menambahkan 10 sak semen dari hamba Allah juga, dan yang ketiga 3 sak semen dari hamba Allah. Saya doakan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga diberikan kemampuan untuk bisa berperan serta untuk perluasan ruang guru ini. Dan ucapan terima kasih kepada yang sudah memberikan infak, mau tenaga, pikiran, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah ini rekapitulasi infak taklim dan realisasi pembelian setnya ya di tahun 2026. Ini secara total ada dua infaknya, infak yang rutin dan infak jamaah. Infak yang rutin sampai dengan Juli itu Rp11.300.000. Kemudian yang jamaah sampai dengan Juli. Ini Julinya belum kita catat karena kita catatnya di akhir bulan. Jadi kalau ada saldo seperti ini dikumpulkan dulu, nanti akhir bulan baru kita kumpulkan. Infak jamaah sebesar 13 juta. Jumlah infak keduanya 24.802.000. Bulan Februari dan Maret ini total karena ini tawakkul. Ya. Kemudian dari sini kita berikan snack sebesar Rp23.260.000. Kami ucapkan terima kasih, semoga rezekinya barokah dan Allah mengganti dengan yang berlimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza. Mudah-mudahan semua yang sudah berpartisipasi baik untuk infak rutin maupun untuk pembangunan renovasi toilet dan tempat wudhu ya, semua diganti yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu, dan semoga rezekinya bertambah berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, mudah-mudahan rezekinya diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ikut berpartisipasi sekecil apapun. Jangan minder, jangan merasa kalau memang kemampuannya segitu ya, yang penting niat untuk berpartisipasi. Kata Nabi, rubba dinarin sabaqat alfa dinar. Boleh jadi 1 dirham pahalanya ngalahin yang 100 dirham. Karena konteksnya persentase. Yang 1 dirham jangan-jangan cuma punya duit 2 dirham. Jadi kalau dia nyumbang 50% harta dia. Tapi yang nyumbang 100 dirham punyanya ribuan dirham. Jadi 100 dirhamnya cuma sekian persennya kan gitu. Ya, jadi jangan pernah minder untuk bisa berpartisipasi sekecil apapun, walaupun dengan tenaga bisa, silahkan gitu ya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha, al-ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-kurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.